Kan katanya pemerintah bilang katanya dia udah, pokoknya transformasi digital lah segala macam udah pede gitu, udah kayaknya aman banget gitu. Tapi kenapa masih bisa kena kayak gitu, Pak? Oh Sebenarnya apa gini, sih yang harus kita lakuin kalau misalnya kita udah terkena ransomware kayak gitu? oke, yang paling pertama sih jangan pernah bayar sih. Jangan pernah bayar. Iyalah. Kok yang PDNS itu, Cie? Mhm. Kabarnya kan dari Rusia ya, Pak? Aduh, deg-degan nih gue. Gizmo Talk Podcast. Hai Gizmo Friends, balik lagi kita dengan Sari di acara Gizmo Talk untuk kali ini. Nah, kita kedatangan tamu dari ahlinya cyber security, Cie. Oke. Kita punya Pak Doni Kusmandarin. Beliau adalah Enterprise Group Manager for Indonesia di Kaspersky. Yes. Dan kabarnya udah dari 2010, 14 tahun ya, Pak? Sudah, Mbak. Jadi katanya Kaspersky-nya sendiri umurnya 26 tahun, Pak Doni ini udah 14 tahun. Separuhnya ya. Oke. Iya, Pak. Jadi bisa ceritain nggak sih, Pak? Dulu tuh awalnya gimana bisa masuk ke Kaspersky? Oke, masuk ke Kaspersky memang ada offering ya. Jadi Iya. ada offering di Indonesia untuk menjadi dulu namanya business development starting. Ya, terus saya coba challenge karena saya betul-betul tidak punya basic di sisi sales komersial ya. Jadi Tapi saya bilang, computer science kan dulu. ya, Alumni Gunadarma, guys. sedap. Jadi udah gitu saya coba masuk join dan ternyata memang dari sisi perkembangan bagus dan lanjut akhirnya handle juga negara lain terus akhirnya difokus di Indonesia karena memang sampai dengan saat ini Indonesia itu yang membanggakan kita adalah the best sampai hari ini di Asia Tenggara tetap nomor 1. Oke, berkat Pak Doni. Enggak juga, berkat semua teman-teman yang ada ya kan. Tapi Pak selama 14 tahun di Kaspersky ya ngurusin keamanan cyber gitu. Di Indonesia sendiri ada yang aneh-aneh nggak sih? Maksudnya nggak luput dari itu kan, dari isu-isu Iya, itu? kalau kita lihat sisi keamanan, saya rasa sih tidak hanya Indonesia sih ya, seluruh negara nggak ada yang luput ya. Karena perkembangan teknologi itu juga sangat berbanding hampir sama dengan yang namanya attack. Ya. Cybercrime-nya juga naik nih. Ya, cybercrime. Jadi kalau kita bicara bahwa kayak semacam polisi dan penjahatnya nih. Penjahatnya pasti lebih dulu dibandingkan si polisinya kan. Itu kan berkembang terus. Jadi kalau dilihat sampai dengan saat ini di Indonesia trennya itu memang selalu meningkat. Begitu juga negara-negara lain dan uniknya adalah biasanya kalau kita tahu zaman saatnya COVID kemarin, kalau lihat di angka itu signifikan naiknya. Khusus COVID karena mungkin entah banyak satu memang celah keamanan juga banyak karena orang bekerja dari tadinya di kantor yang diproteksi dengan komplit dengan keamanan data yang sangat signifikan, tiba-tiba harus bekerja dari rumah yang nothing. Ya, tidak ada lah. Artinya ya hanya endpoint-nya saja gitu. Jadi menjadi masalah. Jadi memang tergantung dari tren. Jadi kalau dilihat di Indonesia memang tergantung dari trennya, tergantung juga dari bagaimana si cybercrime ini meningkat. Jadi ada dua sisi sih. Bagaimana celah keamanannya, bagaimana sih cybercrime-nya ini melihat peluangnya itu. Kirain Indonesia tuh nggak terlalu menarik itu buat hacker-hacker. Kalau dilihat sebagai ini, Indonesia sangat menarik. Sangat menarik. Karena perkembangan zaman kan site-nya sekarang begini ya. Dan terus kita lihat bahwa saat ini kalau kita lihat bahwa di Indonesia itu sangat perkembangan eranya itu sangat cepat. Sangat cepat. Jadi dan semua itu sekarang sudah teknologi itu sudah sangat berhasil berjalan dengan baik di sisi ini. Jadi memang menarik sih. Jadi karena tentunya orang itu akan melihat bahwa kalau saya misalnya, mungkin saya lihat seorang yang tidak punya benefit atau tidak punya, ya saya ngapa sih susah-susah bikin skrip ya kan? Pasti lihat, wah tapi kalau public figure dan lain sebagainya, terus lagi famous, trending, wah dia buat lah. Jadi ada nilai poinnya. Karena kan berkembang dari zaman dulu hanya ingin ngetop. Sekarang sudah ke sisi finansial, sisi komersial. Kita lihat ransomware hacker aja. juga butuh cuan ya, Pak. Iya dong, hacker juga perlu. Makanya kita baru-baru ini kena serangan pemerintah itu kena serangan ransom. yang ransomware katanya ya Pak ya. Terus
katanya itu pusat data nasionalnya kita, tapi sementara gitu. Kita nggak tahu itu beneran sementara atau emang sebenarnya itu. Tapi sebagai ahli keamanan cyber tuh gimana Pak pendapatnya? Iya, oke. Kalau kita bicara ransom ya, teknologi sebetulnya bukan hanya ransom sih, apapun itu, karena teknologi itu kan memang satu harus dibuat dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita meng-cover. Iya. Kalau saya garanti tidak ada yang bisa bicara, oh 100% saya aman. Nggak ada yang bilang security itu 100% itu aman. Iya, Kalau ada yang bisa menjamin 100% aman, waduh enak bener ya, beli selesai. Iya. Lupakan, mimpi ya. Tapi jadi kalau kita bicara itu yang penting ada poin-poin lain tuh. Kalau kena ransom saya harus apa? Apa kan saya lakukan ialah lainnya adalah backup kan. Oh ya, DRC gitu ya. Backup sistemnya harus siap gitu. Data recovery-nya juga. Iya, data recovery harus siap dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hal itu menjadi penting. Kalau kita fokus pada ini tapi kita tidak mengantisipasi, sama analoginya seperti ini. Kalau kita punya rumah siap ready, tapi kita nggak fokus, kita fokus bagaimana pasang alarm, CCTV dan lain sebagainya. Tetap aja hacker kriminalnya itu masuk entah dari mana, entah dari jendela, entah dari mana. Ya kan? Tapi bagaimana kita mengapai? Tapi sebenarnya kan katanya pemerintah bilang katanya dia udah pokoknya transformasi digital lah segala macam udah pede gitu, udah kayaknya aman banget gitu. Tapi kenapa masih bisa kena kayak gitu Pak? Oh gini, kalau kita bicara aman dan tidak itu kan sebetulnya gini, kan di awal saya udah bilang bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa security itu aman 100%. Oke. Tapi kalau kita lihat, yang penting itu adalah continue. Prosedur itu dijalankan. Karena kalau teknologi itu, kalau security kita bicara 3 poin. Confirm. 1 teknologi, policy and rule, SDM. SDM ya betul. Ya kan? Teknologi sudah canggih, sudah bisa lihat ini, sudah bisa monitoring. Polisinya nggak dibuat, problem. Ini dibuat, polisi dibuat, sumber dayanya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti juga, selesai juga kan. Jadi ada aja yang miss ya Pak ya? 3 itu. Jadi memang 3 ini harus dilanjutkan dan continue. Continue ya, oke. Diperbarui terus. Ya. Tapi mungkin bukan cuma buat pemerintah doang kali ya, untuk perusahaan-perusahaan gitu. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya kita udah terkena ransomware kayak gitu? Oke. Yang paling pertama sih jangan pernah bayar sih. Jangan pernah bayar? Iyalah. Kok siapa yang bisa garansi kita bayar atau siapapun kita bayar dan akhirnya mendapatkan key-nya untuk men-encrypt ulang. Ransomware itu encryption. Tapi dibayar tidak pun kan tetap benar. Hilang, ya dia kan? Tetap aja hilang. Ya, saya bayar, ada nggak jaminan saya dihilang? Kan itu orang-orang nggak jelas kita juga. Pertama jangan dibayar, karena kalau kita membayar dia, ya, itu membuat si orang ini satu happy. Ya, oke. Kedua, dia punya capital untuk melakukan riset lah, apalah ya kan. Nah, dia kan lebih jago sana, itu pertama. Yang kedua, kalau sudah kena ya kita harus tahu dari mana health-nya, dari mana nih vulnerability-nya kena, masuknya dari mana. Kelemahannya ya. Kita harus tahu kelemahan kita di mana. Yang ketiga, backup. Penting. Ya, oke. Karena backup itu segalanya ya. Jadi jangan juga yang komputernya di sini, di backup di sini juga. Kalau ini kena, semuanya kena gitu kan. Backup di luar. Ya kayak saya bilang tadi kayak di RC dan lain sebagainya. Nah, itu harus di luar. Kan itu yang harus. Di luar itu maksudnya di luar kayak misalnya di Indonesia itu harus keluar. Oh, enggak harus di luar Indonesia. Maksudnya tidak di komputer yang sama. Katakan datanya di server di sini, di backup memang. Tapi di sini juga, di server yang sama juga. Jadi kalau dia kena, selesai kan semua. Nah, kalau misalnya, kalau menurut Pak Doni ini, serangan itu beneran ransomware atau memang, apa ya kita bilang, emang nggak enak juga sih kalau misalnya selemah apa sih gitu loh. Oh iya, kalau kita bicara selemah apa, sebetulnya gini loh. Kalau cybercrime itu gimana analoginya? Oke, gini. Kalau misalnya cybercrime atau siapapun yang ingin berbuat jahat, tentunya dia nggak attack 1 kali. Misalnya saya ke Mbak Sari, saya udah langsung saya kirim, nggak kayak gitu. Dia pertama pasti ada step-stepnya. Pertama dia spreading. Disebar dulu. Dia spreading dulu, cari vulnerability ya. Mungkin dia lewat phishing, lewat email, attachment dan lain sebagainya. Mungkin dia lakukan burst of force, ya kayak gitu-gitu. Setelah dia dapat, misalnya saya tak bisa tanam sesuatu, mungkin Mbak Sari punya kelemahan nih. Oh ya, saya nggak sengaja klik. Contoh yang saya bilang, misalnya di web, di email atau segala macam ada bilang bonus Anda tahun ini, gitu kan? Pasti diklik dong. Pasti diklik dong. Begitu diklik, ternyata
mengunjungi satu website itu download automatically. Oh iya betul. Saya udah tanam dong sesuatu di tempat di komputer Mbak kan, ya secara sengaja. Dan itu legitimate. Ternyata yang saya taruh di situ adalah CNC, Command and Control. Oh. Saya sudah punya celah dong. Iya, jadi bisa mengendalikan dari secara remote. Dan Mbak juga punya akses ke dalam dan Mbak juga keluar ke tempat yang lain nih, karena connect ke dalam grup yang lain. Akhirnya kenalah teman-teman yang lain, saya dan lain sebagainya itu kena. Jadi baru dia melakukan eksekusi. Setelah udah lihat banyak, ada Mbak Sari, ada ini, ada segala macam, oke, saya baru tangkap CNC. Dia CNC-nya berbagi tuh ke semua orang. Udah mulai ya. Baru deh kita cari. Nah, kalau misalnya kejadian kayak gitu tuh nggak terulang kembali, itu ada nggak sih Pak mitigasinya seperti apa? Oh pasti. Jadi sebetulnya kalau saya bilang tadi tidak terjadi itu perlu 3 hal tadi ya, policy dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah agar tidak terulang lagi, agar mengantisipasi tidak terulang lagi, itu ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Pertama, misalnya contoh, yang paling penting adalah menggunakan aplikasi keamanan security, ya, whatever produknya ya, anyway. Terus yang kedua, kita juga harus tahu nih awareness dari usernya. Jadi kita harus awareness bahwa saya nggak boleh lakukan tiba-tiba ada bonus lalu klik nggak boleh gitu ya. Itu harus ada awarenessnya kan, karena si hacker ini tidak perlu butuh misalnya lah katakan karyawannya 300 atau karyawannya 100, nggak perlu 100 orang itu lengah. Tadi saya bilang cukup 1 Mbak, akhirnya menyebar ke tempat lain. Iya betul. Nah yang berikutnya adalah bagaimana meresponnya, insiden responnya seperti apa. Jadi istilahnya harus kita punya backup solusinya dan sebagainya. Itu yang membuat kalau tidak berulang sih susah ya. Ini kayak tinggal kapan ya kan, kapan kenanya, kapan apesnya gitu aja sih posting. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang kan katanya kalau misalnya hacker ransomware tuh nggak harus dibayar ya gitu. Tapi gimana dengan data yang sudah kita yang pasrahin gitu? Ya, makanya saya bilang tadi solusi berikutnya adalah backup. Oke. Bukan solusinya ke dia. Ya dong, kalau kita pasrahkan ke dia sama aja, nasib saya pasrahkan ke orang lain gitu, saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihatnya, backup itu penting. Pada saat itu sudah di-encrypt, saya masih punya backup system. Anyway, just in case ada salah satu. Tapi kan dia sudah melihat Pak, si hackernya itu. Jadi kalau sudah melihat, terus bagaimana? Artinya kalau kita mengantisipasi di awal. Atau mungkin, maksudnya kan akan ada implikasi berikutnya, misalnya kayak datanya dijual lah, atau dibalik ke orang lain. Iya, gitu. Itu makanya saya bilang tadi, data itu kemungkinan bisa dijual. Tapi yang saya bilang tadi, kemungkinan ya, masih ada kemungkinan. Karena begitu dia encrypt, ada kemungkinan filenya sudah diambil sama dia dilihat. Kalau itu sampai dijual, karena saya bilang tadi bahwa antisipasi itu di awal paling penting. Ya, antisipasi teknologi dan lain sebagainya paling penting. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita bilang bahwa kalau datanya sudah diambil gimana Pak? Terus kita taruh di dark web dan lain sebagainya, dijual dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu responsnya gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Misalnya banyak teknologi yang bisa kita lakukan. Ya, teknologi misalnya encryption-nya kita ulangi lagi. Jadi kalau contoh gini, saya melakukan satu encryption di data saya. Even laptop saya diambil orang, dia nggak bisa lihat isi data saya. Karena sudah terencrypt. Dan encrypt itu, jadi encrypt dilawan encrypt. Ya kan? Encrypt dilawan encrypt. Karena komputer saya kalau dicuri seseorang, karena kalau di Kaspersky itu punya namanya full disk encryption. Begitu diambil, ya so what? Ambil lah. Tapi datanya nggak bisa dilihat dong. Ya, Anda format, habis, hilang kan? Itu kan tadi kan kita ngomongin masalah PDNS ya Pak gitu. Tapi kan sebenarnya teknologi kita ini kan sekarang terus berkembang dan apalagi kita udah masuk ke era AI ya Pak gitu. Betul. Nah, gimana sih Anda Pak Doni tuh ngelihat AI dari sisi keamanan cybernya, apa akan lebih complicated, terus kita harus lebih waspada atau gimana? Oke. Waspada menurut saya penting lah ya. Kita tetap harus waspada bagaimana encryption dan sebagainya. Tapi kalau bilang, karena seneng nggak seneng teknologi AI itu kita butuhin sih. Iya betul. Kan? Seneng nggak seneng itu berguna loh, serius kan. Nah, tapi saya yakin lebih banyak gunanya daripada jeleknya. Mudaratnya. Nah, kalau kita bicara gitu, jadi lebih banyak bagusnya daripada ini.
Karena kalau di teknologi AI, itu banyak teknologi yang bisa digunakan. Misalnya kalau kita lihat ya, mereka, oke contoh gini deh, kita pergunakan salah satu teknologi AI atau yang paling simpel yang pasti banyak-banyak pengguna atau mengerti ChatGPT. Iya, betul. Ya, saya ketik deh, script untuk menembus Active Directory. Contoh, dia keluar tuh skripnya. Dia keluar skripnya. Semua orang bisa jadi programmer. Nah, tapi dilihat di situ mungkin nggak spesifik, nggak terlalu nggak terlalu spesifik, nggak terlalu canggih lah itu. Iya. Tapi Anda tinggal ngubah dikit-dikit dong. Iya. Nah, agar ini membuat menjadi yang biasa menjadi luar biasa. Jadi itu. Tapi dari sisi lain juga, dari sisi Kaspersky misalnya, dari sisi sebagai security, perusahaan security yang bergerak di bidang security, AI juga berguna karena kita bisa tahu, oh malware ini contohnya seperti apa, habitnya seperti apa, karakternya seperti apa, itu kita bisa gunakan juga karena terus terang sampai hari ini kita punya itu sekitar 400.000 new malware tiap hari. 400.000 di Indonesia aja? Enggak, seluruh. Tapi bayangkan kalau 400.000, Kaspersky itu tim risetnya 42 orang. Belum R&D ya. Apakah mungkin dia jadi satu? Iya, betul. Nah kan, headache lah. AI ini digunakan untuk pengenalan dini. Oh ini gini. Nanti setelah itu dikirimkan lagi ke tim. Di analitis lebih baik. Jadi AI itu memang dua hal ya. Kayak semacam mata pisau sih. Iya, ya. Semua. Anda mau gunakan sebagai sesuatu yang berguna atau digunakan untuk kriminal. Iya, betul. Tapi udah ada gambaran nggak sih Pak dari ya khususnya dari Kaspersky lah gitu. Ke depan tuh yang di era AI itu kejahatan cybernya tuh ini gitu loh. Ada nggak sih udah ada gambarannya nggak sih? Kalau gambaran sampai saat ini sih Kaspersky nggak punya gambaran seperti apa AI-nya ya. Tetapi kalau yang kita lihat dari teknologi yang digunakan saat ini, itu kita bisa melihat perkembangan AI ini sangat signifikan. Karena apa ya? Kayak tadi saya bilang bahwa ini betul-betul digunakan oleh baik orang cyber kriminal maupun para pembuat update database itu menjadi satu bahan acuan gitu. Ya, kalau ada kasus kebobolan data gitu, itu yang harus disalahkan sebenarnya siapa sih Pak? Aduh, harus disalahkan kayaknya yang salah sih. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara disalahkan, kalau kita bicara security itu tidak bisa hanya satu sisi. Misalnya mungkin kalau kita bilang, wah memang orangnya nih nggak benar, atau memang atau pemerintahnya nggak benar. Nggak juga. Karena kalau kita lihat sebetulnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah misalnya saat ini, sudah banyak loh. Ya kan? Ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Sebetulnya regulasi itu sudah baik. Iya. Betul. Tapi saya nggak tahu nih boleh di-save atau nggak ya. Tapi saya sampaikan, regulasi itu biasanya senangnya untuk dilanggar kan? Iya. Betul. Nah, itu yang menjadi hal yang lain. Jadi kalau menurut saya disalahkan karena kalau kita bicara security, keamanan data, kecurian data, kehilangan data, itu adalah tidak hanya satu orang nih. Baik pemerintahnya, pihak swastanya misalnya gitu ya. Orangnya juga, ya penggunanya. Apalagi komersial. Ya, komersial itu. Jadi orang tuh kadang gini loh, kalau saya selalu menganalogikan gini, kalau satu kita bicara pemerintah ya, kalau kita misalnya saya selalu menganalogikan kayak gini, kalau misalnya kita ke satu perusahaan swasta, saya selalu bicara gini, saya cuma perlu 3 orang model. Satu itu mengerti IT, dia tahu IT, setengah dia mengerti IT, setengah mengerti IT, dan tidak tahu mengerti IT. Itu 3 model manusia tuh, yang ada yang saya lihat ini prediksi saya pada saatnya. Yang tahu IT, dia pasti tahu apa yang saya lakukan itu bahaya, dia stop. Yang nggak mengerti IT, pokoknya saya bisa lakukan. Resikonya it doesn't matter, right? Yang terakhir, saya nggak ngerti sama sekali. Kalau orang sekarang bilangnya gaptek lah. Iya, gaptek. Ikuti apa katanya dia. Nah, yang bahaya itu yang tengah, Mbak. Kenapa? Karena dia hanya mengerti permukaannya aja. Yes. Pokoknya saya bisa lakukan. Saya di blok nih website ini. Ya. Dia cari penggunaan VPN gratisan, install gratisan. Padahal yang VPN yang dia install itu punya CNC di dalamnya. Dia ngerti nggak? Enggak.
merugikan orang lain, iya merugikan 3 poin tadi. Yang paling rugi yang paling tinggi tadi yang ngerti IT kan, karena dia harus effort bagaimana cara meng-cover, bagaimana memprotek. Nah, itu dia tadi saya bilang kalau ditanya tanggung jawabnya harusnya bersama sih. Iya, Nggak bisa satu orang yang orang paling tinggi nih, saya harusnya. Ya nggak bisa, 3 orang ini harus semuanya ngerti. Bagian yang tua yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti agak aman, Mbak. Yang nggak ngerti aman ya? Aman. Karena dia nggak ngerti. Karena dia nggak ngerti. Jangan nggak ngerti VPN. Nggak punya kewajiban nggak untuk iya. Tapi Mbak, di Indonesia kan banyak tuh perusahaan yang sekarang udah melek digital lah gitu. Dan mereka mengklaim gitu terus sertifikasi ISO 2701. Iya. Nah, itu kan untuk berarti mereka kan mengerti gitu loh bagaimana keamanan datanya mereka. Tapi kenapa sih kok masih bisa gitu dibobol hacker? Ya, kembali kayak saya bilang, Mbak, bahwa kalau kita bicara security itu sebetulnya gini, kalau kita bicara ISO dan lain sebagainya, itu kan one time ya, dan dia evaluasi setiap saat. Nah, mungkin hari ini, bulan depan saya bikin standar lagi ya, sertifikasi. Mbak, kamu sudah sertifikat belum? Kan nggak dong. Nah, ya. Itu kan harus continue nih. Iya. Kalau sekarang saya waktu diperiksa, saya rapi-rapi. Ya, saya rapi-rapi. Polisinya dibikin yang sangat straightforward. Iya. Nggak boleh ini, nggak boleh colok USB, nggak boleh apa-apa. Sangat forward. Agar memenuhi sertifikat tadi itu ISO. Tapi 6 bulan atau 3 bulan ke depan, dia sudah lupa. Oh, oke. Ya, jadi itu memang berarti kelalaian manusianya itu sendiri ya, Pak. Saya bilang 3 poin. Pokoknya security itu bicara 3 poin. 3 poin itu tadi. 3 poin itu. Polisinya benar, ini orangnya kadang-kadang udahlah. Udahlah gitu. Dia dimaklumin. Nah, pemakluman ini yang membuat ada celah keamanan vulnerability. Karena celah keamanan itu tidak hanya dari operating system. Celah keamanan itu bisa dari tripartite product solution, misalnya aplikasi pendukung lainnya, ya kan? Nggak hanya dari operating system. Dulu melalui operating system nggak juga. Sekarang sudah lain-lain. Even yang Anda terima file berbentuk format apapun, PDF ya Pak dulu. Di dalamnya pun sudah ada, inject di dalamnya ada. Jadi itu harus diupdate versionnya. Jadi kan ada pihak ketiga juga harus diupdate. Itu sih. Jadi kalau ISO 2007 saya bilang tadi ya, itu nggak salah, betul. Membuat bahwa ini standarisasi dan orang aware dengan ini. Cuman saya bilang tadi itu harus terus berlaku. Memang dia bilang setahun sekali atau saya nggak tahu ISO 2071 itu berapa kali dia review ya. Tetapi ya selama review tahun berikutnya, ini kan masih ada jeda waktu nih. Konsisten nggak dia dengan aturan 2007 ISO tadi itu? Update-nya juga berarti. Betul. Nah, tapi Pak, kalau misalnya menurut Pak Doni, langkah pemerintah yang untuk melindungi data warganya itu udah benar apa? Ya, tadi kembali saya bilang bahwa cara pemerintah melakukan bagaimana melindungi data dari data-data dari masyarakatnya sendiri itu sudah sangat baik menurut saya ya, karena kan tadi saya bilang tidak ada yang menjamin 100% aman, tetapi cara tadi adalah yang kita handle-nya banyak loh. Ya kan seluruh penduduk Indonesia mungkin kalau semuanya contoh data Dukcapil, data dan lain sebagainya. Terus sekarang sudah saya nggak punya data statistik, tetapi pengguna sosial media, saya juga surprise loh, angkanya signifikan banget ya. Tapi ya itu regulasi sudah dibuat, aturan sudah dibuat. Tinggal membuat awareness itu kepada masyarakat. Iya. Awareness, kamu nggak boleh gini loh. Kalau kamu jadi gini, tapi kalau melihat tren kan nggak bisa kita bilang sehari ini nanti besoknya jadi seperti ini, karena kan populasi bertambah. Populasi naik, selalu naik dan tidak naik. Nah itu problemnya. Jadi agak bisa terlihat bagaimana problemnya. Oke. Kalau kita lihat yang isu sekarang juga tuh yang lagi ramai Starlink, Pak. Oke. Ada bayangan nggak kalau itu tuh juga akan istilahnya ada ancaman keamanan cyber dari situ gitu, Pak? Oh gini, oke. Kalau bicara Starlink dan lain sebagainya, sebetulnya sih bukan menjadi Starlink-nya yang harus kita waspadai. Tetapi segala sesuatu yang menjadi tren itu punya potensi dicoba. Oh. Bukan Starlink-nya ya. Berpotensi lah istilahnya. Karena gini loh, kalau
kan tadi mungkin di awal pada saat kita bicara tadi ada bilang kalau saya orang no one, saya nggak kenal itu siapa. Adakah cyber hack cybercrime yang mau coba attack dia? Iya, betul. Terus what the point? Apa artinya? Iya, apa lu pentingnya? siapa? Lu siapa gitu. Tapi kalau public sector, public people, public figure, menarik loh. Iya. Paling nggak saya kebawa nih newsnya gitu. Iya, betul. Nah gitu. Jadi Riding the wave ya, Pak. riding the wave gitu. Tapi kalau someone siapa ya? Saya hack juga nggak kenal orang juga. Misalnya Instagram down atau Facebook down. Siapa? Who are you? Jadi bukan itu. Tapi jadi ya intinya saya akan sampaikan bukan hanya Starlink, semua yang menjadi tren pasti mulai celaka. Karena akan menjadi trending dan orang akan menjadi sorotan mata kan? Iya, betul. Kayak sama dengan media. Kalau wah ini ada segala macam. Wah itu seru tuh. Kita bahas yuk. Ya. Nanti kita bilang, wah kita bahas yuk ini. Karena memang jadi eye catching gitu kan. Iya. Tapi kalau bukan siapa-siapa, ya lah ngapain sih ya buang waktu gitu kan gitu. Ibaratnya kita bukan Raffi Ahmad. Nah, mungkin begitu ya, mungkin begitu. Tapi Pak, di Indonesia sendiri untuk keamanan cyber itu orang udah pada aware nggak sih sebenarnya? Khususnya korporasi lah gitu. Ya, saya melihatnya gini sih, melihatnya dari kan kalau saya nggak punya spesifik detail, saya ada spesifik detailnya dari Indi tadi barusan. Jadi sebetulnya kalau di kita ada sekitar tahun ini ya, itu menarik sih. Data yang kita punya itu ya sangat karena saya nggak tiap hari melototin ini, tapi cukup signifikan. Saya kan sebutkan, contohnya 2020 itu 34.000 yang datang ke web trade, jadi melalui web 34.000. Terus di 2021 naik 42.000. Terus kan di 2002 41.000. Naik lagi. Turun loh. Turun 42 jadi 41. Iya betul. Nah 2023 saya cuma punya 29. Kok bisa turun? Itulah yang membuat saya. Makanya saya bilang saya melihatnya, saya nggak bisa lihat di segimana awareness-nya. Tapi menurut saya dengan angka ini saya bisa mengasumsikan bahwa awareness itu sudah mulai terlihat. Ya, mulai terlihat berkurang ya. Berkurang dan ini juga dengan bantuan teman-teman yang media dan lain sebagainya, dengan berbagai macam channel yang kita lakukan itu memang cukup signifikan ya. Jadi artinya orang tahu begini loh case-nya. Karena biasanya kalau saya nggak hanya di kita, orang ya, saya bicara orang itu biasanya kalau belum kena belum cari. Orang belum cari. Udah kena sibuk. Aduh gimana ya gitu. Tapi Kasper sendiri ada program khusus maksudnya untuk meningkatkan awareness itu ke masyarakat gitu. Oh iya, kita punya satu namanya security awareness portal ya. Jadi teman-teman bisa lihat ke situ. Di web ya? Ya, untuk perusahaan bisa melihat bagaimana konsepnya, bagaimana security awareness. Kita punya satu aplikasi, satu web portal untuk melihat awareness dari mulai level yang 3 level tadi ya, unknown, orang yang betul-betul nggak ngerti, atau orang yang setengah-setengah ngerti, dan terakhir yang level lebih tinggi. Sampai pemegang keputusan. Nah, saya harus gimana nih kalau kena gitu kan? Kalau udah kena apakah saya harus panik, harus teriak-teriak gitu kan? Bagaimana cara mensikapi? Kita memberikan edukasi ke mereka, bukan mengajari tapi memberikan edukasi kepada mereka untuk bagaimana training kerja. Kalau ke pemerintahan udah ada kerjasama sendiri Pak? Kami punya kerjasama dengan MOU dengan BSSN, BSSN. Juga dengan beberapa lembaga negara yang lain mengenai pelatihan, training, reverse engineering, incident response, ya gitu. Jadi bagaimana kalau menghadapi dan sebagainya, bagaimana? Kita sudah ada, kita malah punya MOU dengan teman-teman di BSSN. Oke. Terakhir nih Pak, pertanyaan. Yang PDNS itu, kabarnya kan dari Rusia ya Pak? Aduh, deg-degan nih gue. Berarti maksudnya dari pihak Kaspersky sebenarnya ada nggak sih, maksudnya upaya untuk membantu pemerintah gitu untuk atau mungkin membantu menemukan si hackernya gitu loh. Gini. Tapi kita harus mencari pelakunya nggak sih sebenarnya? Harus lah. Sebenarnya kalau ini pribadi saya, jadi harusnya gini, kalau orang tidak dikasih efek jerah, dia akan coba. Dia akan coba terus, ya kan? Jadi kita lihat deh dulu perkembangan cybercrime. Kalau dulu orang individual kan, tapi sekarang jadi grup. Iya.
sekarang punya organisasi. Makanya saya bilang tadi, kalau kena ransom jangan bayar. Iya. Kenapa? Kalau bayar itu gede dia. Ya dong. Lazarus. Betul. Nah, itu grup, itu organisasi Lazarus itu hacker jelas tuh. Iya. Tapi kan nggak ada yang ya, belum ketangkap, mungkin saya nggak tahu ya. Terus kedua ada banyak lagi kayak Panda yang dari China itu. Tahu. Nah, sih. Nah, jadi kalau kita bilang Kaspersky punya bagaimana gitu ya untuk membantu. Selama kita diminta, kami siap untuk melakukan. Jadi kalau di Kaspersky adalah karena kita juga kerjasama dengan Interpol. Kita punya kerjasama dengan Interpol, kita punya kerjasama dengan kepolisian London dan lain sebagainya. Kita punya kerjasama itu. Jadi kalau memang kita diminta, kita akan pasti bantu. Confirm pasti bantu. Karena kan memang apa ya? Kalau di Kaspersky itu memang kalau dari ownernya sendiri ingin membuat satu dunia itu lebih aman dari cyber security tentunya ya dari sisi itu. Jadi itulah tujuannya. Kenapa 26 tahun sampai hari ini 26 tahun itu mereka memang pusing itu selalu pusing bagaimana keamanan data di luar itu akan menjadi lebih terjamin. Karena kalau antisipasi orang itu susah ya Mbak. Karena besok ada lagi yang jago, besok ada lagi. Pasti selalu begitu ya. Pasti selalu begitu. Dan biasanya sih mereka ada dulu, baru kita antisipasi. Ya kan? Kalau dia pakai cara ini, baru kita besok siap-siap dan tangkap orangnya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada nggak polisinya? Tentunya kalau kita diminta, pasti kita bantu. Nggak mungkin ya kita bantu. Pasti kita akan selesaikan, akan kita running dengan baik. Karena kita juga punya, sebetulnya di kita itu punya yang namanya threat intelligence portal. Itu bisa dilihat misalnya jenis malware-nya apa, kapan tag-nya, kapan dilihat di muka bumi ini, kapan ditemukannya, terakhir ketemu kapan, siapa pembuatnya. Ada map-nya sampai segitunya Pak? Ya, seperti itu. Jadi memang ada kita punya threat intelligence, portal threat intelligence, kita punya informasi itu semua. Jadi hasil survei atau hasil review kita, collect database kita selama 26 tahun kita taruh di situ semua. Kita taruh di semua. Jadi orang bisa melihat bagaimana ya, tentunya orang yang harus berlangganan dengan mereka itu ya, teknologi itu. Karena di situ kita bisa lihat bagaimana siapa attack-nya, bagaimana mulainya, terus apa yang harus dilakukan, sampai dengan rekomendasi dari kita. Kalau Anda kena ini, Anda harus hapus file ini, ada semua. Komplit. Jadi memang itu database yang kita miliki selama 26 tahun memberikan cyber security, keamanan cyber security, dikumpulkan dalam satu wadah. Nah, itu yang bisa di-share kan, teman. Pantesan kita tuh selalu dapat rilis dari Mbak ini tuh keren-keren banget gitu. Maksudnya itu value banget gitu rilis-rilisnya. Iya, malah kalau ada di kita punya portal website itu kalau rajin ya duduk nontonin gitu kayak perang Star Wars. Gitu. Itu setiap hari dan itu real update. Jadi udah kelihatan tuh detect misalnya web beneran serangan dari mana kemana gitu. Dari mana kemana dan itu bisa melihat peringkat dunia masing-masing negara. Misalnya jam ini Indonesia nomor 3 misalnya. Terus 3 jam lagi Indonesia nomor 10. Itu bisa diakses umum Pak. Mas, jadi memang itu salah satu yang bisa kita, salah satu bentuk bagaimana kita men-share teknologi, bagaimana kita agar awareness-nya itu dapat. Ada linknya apa Pak namanya Pak? Sayang linknya akan saya berikan sama nanti ada di bawah. Saya di bawah kan kita berikan berikutnya. Tuh pemerintah bisa hubungi langsung tuh ahli security, bisa semua bisa dilakukan. ahli cyber, keamanan cyber, semua pasti bakal bisa cepet ditanggulangi kalau misalnya yang kita mengerjakan adalah ahlinya juga gitu loh. Oke, guys, Gizmo Lovers, kita sudah di penghujung pertanyaan tadi ya, udah soal Rusia, soal cyber keamanan. Emang agak berasap sih, cuman kita harus tahu gitu, kita harus aware kalau misalnya dengan adanya teknologi yang semakin meningkat, maka keamanannya juga harus kita waspadai gitu loh. Awareness-nya juga. Ya betul, awareness-nya juga. Makanya gitu kita harus benar-benar mengerti apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar kita nggak terjebak dimanfaatkan oleh hacker gitu. Pak Doni terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih guys. Buat Gizmo Friends semua. Tadi nanti kalau misalnya mau lihat yang perang, saya akan berikan linknya di bawah ini ya. Perang threat intelligence itu. Oke, terima kasih guys. Sampai ketemu lagi di Gizmo Talk berikutnya. Bye.